Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penuh Hikmah. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah dan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada suatu hari di negeri Baghdad yang megah, di mana menara-menara menjulang dan suara azan bergema di antara pasar yang ramai, hiduplah seorang lelaki cerdik namun sederhana bernama Abu Nawas. Ia dikenal di seantero negeri bukan karena kekayaannya, bukan pula karena kekuasaan, tetapi karena kecerdasannya yang unik dan lidahnya yang tajam namun jujur. Banyak orang yang datang padanya bukan untuk meminta harta, melainkan untuk meminta nasihat, dan kadang hanya untuk tertawa agar beban hidup terasa ringan. Suatu pagi yang cerah, ketika burung-burung berkicau di atas atap masjid, datanglah seorang pengawal istana dengan wajah tegang membawa pesan dari Baginda Harun al-Rashid. "Abu Nawas," katanya dengan suara berat, "Baginda memanggilmu segera ke istana." Abu Nawas yang tengah menikmati roti hangat dan teh pahitnya hanya tersenyum tenang. "Katakan pada Baginda, aku akan datang begitu tehku selesai membuat pikiranku hangat," ujarnya santai. Pengawal itu bingung, namun ia tahu tak ada gunanya mendesak Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas berangkat ke istana. Dengan langkah ringan dan senyum penuh arti, ia tiba di hadapan Baginda. Raja menatapnya tajam sambil berkata, "Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji kecerdikanmu." Di taman istana terdapat pohon besar yang akar-akarnya membelit seperti ular. Aku ingin engkau menebangnya tanpa menyentuh batangnya, tanpa memotongnya, dan tanpa menggunakan api. Semua menteri terdiam. Mereka berpikir itu mustahil. Tapi Abu Nawas mengelus janggutnya, tersenyum, lalu berkata, "Wahai Baginda, perintahmu seperti kebijaksanaan Tuhan. Tampak mustahil, tapi penuh rahasia." Ia kemudian meminta izin pergi ke taman istana. Setelah memperhatikan pohon itu dengan cermat, Abu Nawas menanam pohon kecil di sampingnya. Lalu ia berkata, "Aku tidak menebangnya, tapi aku menanam saingan di dekatnya. Bila akar pohon kecil ini tumbuh kuat, ia akan mengambil air dan makanan dari tanah yang sama, hingga pohon besar itu perlahan mati sendiri." Baginda tersenyum kagum. "Sungguh, kau menebang tanpa menebas." Sejak saat itu, Raja makin percaya bahwa kecerdikan Abu Nawas adalah anugerah yang tak bisa dibeli dengan emas. Beberapa hari kemudian, Raja kembali ingin menguji logika Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kau membawa sesuatu yang bila dimakan terasa manis, tapi bila terlalu banyak membuat pahit." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baik Baginda, tunggu sehari." Esoknya, ia datang membawa sebuah wadah kecil berisi madu. Ia menyodorkannya kepada raja dan berkata, "Inilah jawabanmu, Baginda. Sedikit madu membuat lidah bahagia, tapi terlalu banyak membuat perut mual dan tubuh sakit." Raja tertawa puas. Benar, bahkan sesuatu yang manis pun bisa jadi pahit bila berlebihan. Abu Nawas pun menjawab pelan, "Begitu juga kekuasaan Baginda." Kata-kata itu membuat istana hening sejenak. Raja menatapnya lama, lalu tertawa keras. "Sungguh, ucapanmu seperti pisau yang menebas tanpa melukai." Hikmah itu pun tertanam di hati sang raja. Suatu hari, datang seorang saudagar kaya yang merasa sombong. Ia mendengar nama Abu Nawas sebagai orang paling bijak di Baghdad, lalu ingin mempermainkannya. "Abu Nawas," katanya angkuh, "aku akan memberimu 1 keping emas jika kau bisa menjawab pertanyaanku." Abu Nawas menjawab, "Dan aku akan memberimu 10 bila kau mampu memahami jawabanku." Saudagar itu mengernyit. "Baik, katakan, mana yang lebih dulu, ayam atau telur?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Tentu saja ayam." Saudagar itu berseru, "Salah, karena ayam berasal dari telur."
Abu Nawas menjawab tenang. Kalau begitu, tunjukkan padaku telur pertama tanpa ayam yang mengeraminya. Saudagar itu terdiam. Atau, lanjut Abu Nawas, tunjukkan ayam pertama tanpa telur yang menetas. Akhirnya saudagar itu menyerah. Abu Nawas berkata, kadang pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi untuk dihayati. Karena hakikat bukan pada awalnya, melainkan pada siapa yang belajar darinya. Hikmah itu membuat saudagar menunduk malu dan menyerahkan emasnya dengan hormat. Beberapa waktu berselang, Baginda mendengar kabar bahwa rakyatnya sedang berselisih karena masalah tanah. Dua keluarga mengklaim sebidang tanah subur di pinggir sungai. Baginda memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikannya. Di hadapan dua keluarga itu, Abu Nawas menggali sedikit tanah dan mencium aromanya. Tanah ini subur, tapi aku tahu siapa pemiliknya. Semua terkejut. Siapa? Tanya mereka serentak. Abu Nawas menjawab, mari kita uji. Ia mengambil segenggam tanah dan memberikannya kepada masing-masing kepala keluarga. Cium tanah ini. Siapa yang paling merasakan kesedihan bila tanah ini lenyap, dialah pemilik sejati. Salah satu dari mereka meneteskan air mata, sementara yang lain hanya mengangkat bahu. Abu Nawas menunjuk yang menangis dan berkata, kau yang mencintainya bukan karena harta, tapi karena kenangan dan kerja kerasmu. Tanah hanya subur di tangan yang penuh kasih. Baginda meneteskan air mata haru dan berbisik. Engkau bukan hanya pandai berpikir, Abu Nawas, tapi juga pandai merasakan. Waktu berlalu, dan Baghdad pun diguyur musim kemarau panjang. Sungai mengering, ladang retak, rakyat mengeluh kehausan. Baginda meminta Abu Nawas mencari cara agar rakyat tetap bisa minum tanpa memeras yang lain. Abu Nawas berjalan keliling kampung, melihat orang-orang menimbun air dan sebagian menjualnya dengan harga yang tinggi. Ia pun membuat pengumuman, wahai rakyat Baghdad, barang siapa menyimpan air hanya untuk dirinya, ia akan kehausan paling pertama. Orang-orang terkejut, tapi mereka tahu kata-kata Abu Nawas tak pernah kosong. Benar saja, karena sumur yang tertutup menjadi busuk dan beracun, sementara sumur yang airnya dibagi tetap jernih. Dari situlah lahir peribahasa, air yang dibagi takkan habis, tapi hati yang disembunyikan akan kering. Baginda pun memerintahkan agar rakyat berbagi air dan negeri pun selamat dari bencana. Namun, kisah Abu Nawas tidak selalu mudah. Pernah suatu ketika ia difitnah oleh seorang menteri iri hati yang mengatakan bahwa Abu Nawas menghina raja. Ia pun dipanggil ke istana dan dituduh bersalah. Raja berkata, Abu Nawas, engkau dituduh berbicara buruk tentangku. Apa benar? Abu Nawas mengangguk. Jika benar aku menghinamu, tentu bukan aku yang berdiri di sini, melainkan lidahku yang terpisah dari tubuhku. Raja tertawa, sementara menteri yang iri hanya bisa menunduk malu. Lalu Abu Nawas menambahkan, orang yang iri ibarat lilin yang menyalahkan api karena dirinya meleleh. Seisi istana pun tertawa terbahak-bahak. Hikmah pun kembali menyinari hati Baginda. Di suatu malam purnama, ketika Baghdad sunyi dan hanya suara jangkrik menemani, Abu Nawas berjalan di tepi sungai sambil merenung. Ia melihat bayangan bulan di air dan tersenyum. Begitulah hidup, katanya pada dirinya sendiri. Kita sering berebut pantulan dan melupakan sumber cahaya. Ia menulis kata-kata itu di pasir dengan ranting, lalu pergi. Keesokan harinya, beberapa anak menemukan tulisan itu dan membacanya. Mereka tak paham sepenuhnya, tapi mereka tahu Abu Nawas selalu meninggalkan pelajaran dalam setiap langkahnya. Hari demi hari, kisah tentang kebijaksanaan Abu Nawas menyebar ke seluruh penjuru negeri. Ia tak pernah mencari penghargaan, tak meminta upah, hanya ingin melihat orang tertawa dan berpikir. Bahkan ketika raja memberinya hadiah besar, Abu Nawas lebih memilih memberikannya kepada fakir miskin. Ia mengatakan, aku tak ingin kaya dengan harta, cukup kaya dengan makna. Hingga pada suatu hari, seorang anak kecil bertanya padanya, Guru Abu, mengapa engkau selalu menolong orang padahal mereka sering mengejekmu? Abu Nawas menjawab, Nak, bila matahari berhenti bersinar hanya karena awan menutupi,
maka dunia akan gelap. Maka biarlah orang mencaci selama niat kita tetap terang. Dan begitulah, kisah Abu Nawas bukan hanya tentang kelucuan, tapi tentang logika yang menyentuh hati. Ia mengajarkan bahwa kecerdasan bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk menolong sesama. Ia menunjukkan bahwa kebenaran bisa disampaikan dengan tawa, dan hikmah bisa lahir dari hal yang tampak sepele. Setiap langkahnya meninggalkan pelajaran, setiap kata-katanya menyentuh jiwa, dan setiap tindakannya menjadi cermin bagi orang yang mau berpikir. Hingga akhir hayatnya, nama Abu Nawas tetap dikenang bukan sebagai orang paling kaya atau paling berkuasa, melainkan sebagai orang yang mampu membuat orang bodoh tertawa dan orang pandai berpikir. Pada suatu pagi yang sejuk di Baghdad, langit tampak berwarna emas keperakan. Burung-burung berterbangan di atas menara masjid, dan angin membawa aroma roti hangat dari pasar. Di tengah ketenangan itu, Abu Nawas sedang berjalan santai sambil membawa sebatang tongkat kayu yang sudah usang. Seorang pemuda menghampirinya dan bertanya, "Guru Abu, mengapa engkau selalu membawa tongkat itu? Apakah untuk menakuti anjing?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Tidak, tongkat ini bukan untuk menakuti anjing, tapi untuk menuntun pikiranku agar tidak tersesat. Karena kadang, kaki melangkah di jalan lurus, tapi pikiran bisa melenceng tanpa pegangan." Pemuda itu mengangguk, tersenyum, lalu mengikuti Abu Nawas berjalan menuju istana. Setibanya di istana, Baginda Harun al-Rashid sedang tampak gelisah. "Abu Nawas," katanya, "aku mendapat laporan bahwa di pasar banyak pedagang yang menipu timbangan. Mereka tampak jujur di depan pembeli, tapi mencurangi saat menakar. Bagaimana cara menegakkan kejujuran tanpa membuat mereka takut?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "Izinkan aku pergi ke pasar dengan penyamaran, Baginda." Raja mengangguk. Keesokan harinya, Abu Nawas menyamar menjadi seorang kakek tua penjual minyak. Ia berjalan di antara para pedagang sambil membawa timbangan tua. Dengan suara serak, ia berkata, "Wahai para pedagang, siapa yang mau menukar timbangannya dengan timbangan kejujuran milikku?" Semua orang menertawakannya. Tapi ketika Abu Nawas meletakkan timbangan itu, mereka melihat sesuatu aneh. Setiap kali ia menimbang, jarum timbangan selalu berhenti tepat di tengah, tak miring sedikit pun. Seorang pedagang penasaran dan bertanya, "Apa rahasianya, kakek?" Abu Nawas menjawab, "Timbangan ini hanya lurus bila hati pemiliknya lurus. Bila niatmu menipu, jarumnya akan condong." Pedagang-pedagang itu saling berpandangan. Saat itulah Abu Nawas membuka penyamarannya, dan semua orang terkejut. Ia berkata dengan suara lembut namun tajam, "Kejujuran tak bisa dibeli, tapi bisa dijual mahal bila hilang." Sejak hari itu, pasar Baghdad menjadi terkenal sebagai pasar paling jujur di negeri-negeri sekitarnya. Beberapa hari kemudian, Raja kembali memanggil Abu Nawas karena ada masalah baru. Kali ini bukan masalah rakyat, melainkan masalah dirinya sendiri. "Abu Nawas," ujar Raja pelan, "aku gelisah. Aku punya banyak harta, kekuasaan, dan kemuliaan. Tapi entah mengapa aku merasa kosong." Abu Nawas menatap Raja dalam diam cukup lama, lalu berkata, "Wahai Baginda, izinkan aku bertanya satu hal. Bila engkau lapar, apakah engkau makan karena lapar atau karena makanan itu enak?" Raja menjawab, "Tentu karena lapar." Abu Nawas melanjutkan, "Begitulah hati Baginda. Kadang ia kosong bukan karena kekurangan, tapi karena terlalu kenyang dengan dunia." Raja mengangguk pelan, lalu tersenyum penuh arti. "Sungguh Abu Nawas," katanya, "engkau memberi nasihat tanpa menyakiti." Suatu ketika, datanglah utusan dari negeri jauh membawa hadiah berupa cermin indah berbingkai emas. Cermin itu disebut cermin kebenaran. Karena konon, siapapun yang menatapnya akan melihat wajah sejatinya, bukan rupa luar, melainkan isi hati. Baginda tertarik dan ingin mengujinya. Ia memanggil semua pejabat istana, termasuk Abu Nawas. "Mari kita lihat," kata Raja, "siapa di antara kita yang benar-benar berhati bersih." Satu persatu pejabat menatap cermin itu.
Ada yang pucat, ada yang tersenyum kaku, ada pula yang tak berani menatapnya lama. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia menatap cermin itu tenang, lalu tertawa. Raja heran. "Mengapa kau tertawa, Abu Nawas?" Ia menjawab, "Karena cermin ini tak bisa menipu Baginda. Ia menunjukkan bahwa wajah kita bukan buruk, tapi pikiran kitalah yang membuatnya tampak buruk." Raja tersenyum, lalu bertanya, "Jadi, menurutmu, apa makna cermin ini?" Abu Nawas berkata, "Maknanya sederhana. Siapa yang sibuk membersihkan wajah di depan cermin, lupa bahwa yang perlu dibersihkan adalah hati di belakangnya." Seisi istana terdiam, lalu bertepuk tangan. Sejak itu, cermin tersebut disimpan di ruang ibadah istana sebagai pengingat agar setiap pejabat bercermin pada diri sebelum menilai orang lain. Beberapa waktu kemudian, datanglah anak kecil berlari-lari ke rumah Abu Nawas sambil menangis. "Guru Abu, kambingku dicuri orang dan aku tahu siapa pelakunya, tapi aku takut menuduh salah." Abu Nawas menenangkannya dan berkata, "Jangan khawatir, Nak. Kita tak perlu menuduh, biarkan pelaku mengaku dengan caranya sendiri." Keesokan paginya, Abu Nawas pergi ke masjid tempat banyak orang berkumpul, termasuk si pencuri. Ia berdiri dan berkata lantang, "Wahai warga Baghdad, tadi malam aku mendapat kabar bahwa malaikat telah meninggalkan tanda di kepala pencuri kambing itu." Semua orang terkejut. Ia melanjutkan, "Tanda itu berupa bintik hitam kecil tepat di ubun-ubun." Seketika, semua orang secara refleks memegang kepala mereka, termasuk si pencuri. Abu Nawas menyenyum dan berkata, "Tangkap dia." Semua orang terkejut. "Bagaimana engkau tahu, Guru?" Abu Nawas tertawa. "Karena hanya pencuri yang merasa perlu memeriksa tanda yang tidak ada." Semua orang tertawa, dan si pencuri mengaku. Lalu, Abu Nawas menepuk pundak anak itu dan berkata, "Keadilan kadang datang bukan dari kekuatan, tapi dari logika yang lembut." Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di Baghdad, Baginda mengundang Abu Nawas ke taman istana. "Abu Nawas," kata raja, "aku ingin tahu bagaimana caranya membuat rakyatku tetap bahagia meski hidup mereka sulit." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Baginda, izinkan hamba mengadakan lomba sederhana besok pagi." Esoknya, seluruh rakyat dikumpulkan di alun-alun. Di hadapan mereka, Abu Nawas meletakkan sebutir biji gandum dan berkata, "Barang siapa bisa membuat biji ini paling berguna, dialah pemenangnya." Orang-orang berpikir keras. Ada yang menanamnya, ada yang menjualnya, ada pula yang membungkusnya dengan kain sutra agar tak hilang. Tapi, seorang perempuan tua datang membawa roti kecil yang baru dipanggang. Ia berkata, "Aku menanam biji itu, lalu memetik hasilnya untuk memberi makan anak yatim." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Inilah pemenangnya, karena ia tak hanya membuat biji itu hidup, tapi juga memberi kehidupan." Raja terharu dan berbisik, "Kini aku tahu rahasia kebahagiaan rakyat. Bukan memberi banyak, tapi memberi makna pada yang sedikit." Waktu terus berjalan. Suatu sore, hujan turun deras di Baghdad. Jalan-jalan becek, orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Di tengah itu Abu Nawas berdiri di bawah pohon dengan wajah tenang. Seorang pemuda yang lewat bertanya, "Guru Abu, mengapa engkau tidak berteduh?" Abu Nawas menyenyum. "Karena aku ingin belajar dari hujan." Ia jatuh ke tanah tanpa takut kotor. Ia menyentuh yang rendah tanpa merasa hina. "Bila aku hanya mencari tempat kering, mungkin aku tak akan tahu makna basah." Dan begitulah, hari demi hari, Abu Nawas terus menebar tawa yang berisi makna. Ia mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan tentang mengetahui banyak hal, tapi tentang mampu menemukan kebaikan dari hal kecil. Ia menunjukkan bahwa logika bukan untuk menang berdebat, tapi untuk memahami kehidupan. Dan ia mengingatkan bahwa tawa bukan tanda kebodohan, melainkan cara hati mencerna kenyataan dengan ringan. Ketika usia menua, Abu Nawas masih duduk di bawah pohon yang sama, menatap anak-anak bermain di kejauhan. Seorang muridnya datang dan berkata, "Guru, setelah engkau tiada, siapa yang akan menggantikanmu memberi nasihat kepada rakyat?" Abu Nawas menyenyum dan berkata pelan, "Orang yang mau mendengar lebih banyak daripada berbicara, itulah penggantiku." Murid itu terdiam, dan Abu Nawas menambahkan, "Karena kebijaksanaan tidak pernah mati, ia hanya berpindah dari hati yang satu ke hati yang lain."
Dan ketika matahari terbenam di ufuk Baghdad, Abu Nawas tersenyum pada langit yang memerah. Ia berbisik pada dirinya sendiri, tawa yang membawa hikmah akan tetap hidup bahkan setelah suara berhenti. Suatu hari, di Baghdad, matahari bersinar hangat di atas kubah emas istana. Burung-burung merpati berterbangan di taman, dan udara dipenuhi aroma bunga mawar dari kebun kerajaan. Tapi di tengah semua keindahan itu, istana terasa murung. Raja Harun al-Rashid duduk termenung di singgasananya. Wajahnya tampak lelah, dan matanya kehilangan cahaya. Menteri-menteri berbisik khawatir, sebab sudah seminggu penuh sang raja tak tertawa. Seorang pengawal pun akhirnya berlari ke rumah Abu Nawas dan berkata, "Wahai Tuan Abu, Baginda sedang kehilangan senyum. Tiada musik, tiada tawa, tiada cerita yang mampu membuatnya bahagia. Hanya engkau yang bisa memulihkan keceriaan istana." Abu Nawas tersenyum kecil dan berkata, "Kalau begitu, biarkan aku membawa sedikit kegilaan yang waras ke dalam istana." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan pakaian yang aneh. Ia memakai jubah terbalik, topi dari jerami, dan membawa kendi kosong di kepalanya. Para pengawal yang melihatnya terheran-heran, tapi Abu Nawas melangkah tenang menuju singgasana. "Wahai Baginda," katanya sambil membungkuk, "hamba datang membawa sesuatu yang paling berharga di dunia ini." Raja menatapnya penasaran. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas? Kulihat kendimu kosong." Abu Nawas tersenyum lebar. "Benar Baginda, kendi ini kosong, tapi isinya tak ternilai. Udara segar, kebebasan, dan ruang untuk berpikir." Raja tertegun sejenak, lalu tertawa kecil. "Kau datang dengan kegilaan lagi rupanya." Abu Nawas membalas, "Bukan kegilaan Baginda. Kadang kita harus terlihat gila agar tidak benar-benar kehilangan kewarasan." Raja mulai tertawa lebih keras, dan seluruh istana pun ikut tersenyum. Sejak saat itu, suasana istana berubah hangat kembali. Namun tawa raja tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, ia mendapat laporan bahwa beberapa pejabat menyelewengkan pajak rakyat. Raja murka, tapi tidak ingin bertindak terburu-buru. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Aku ingin tahu siapa di antara pejabatku yang korup tanpa membuat mereka sadar sedang diuji." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu mengajukan rencana. "Baginda, adakan pesta besar. Katakan bahwa setiap pejabat harus membawa hadiah paling berharga untuk raja. Dari situ, aku akan tahu siapa yang membawa dari keringat sendiri dan siapa yang membawa dari keringat orang lain." Raja setuju. Maka diadakanlah pesta megah. Para pejabat datang membawa emas, perhiasan, kain sutra, dan batu permata. Sementara itu, Abu Nawas datang hanya membawa sebuah kendi berisi air. Semua tertawa mengejek. "Apa gunanya air untuk raja?" kata seorang menteri. Abu Nawas hanya tersenyum. Saat tiba giliran mereka mempersembahkan hadiah, Abu Nawas maju dan berkata, "Wahai Baginda, semua yang mereka bawa berasal dari tangan banyak orang. Tapi air ini aku ambil sendiri dari sungai Baghdad. Ia tidak mahal, tapi jujur." Raja menatap kendi itu dan berkata, "Sungguh, air ini lebih berharga dari emas, karena ia tidak membawa dosa." Sejak hari itu, Raja bisa tahu siapa pejabat yang jujur dari cara mereka memandang air itu, sebab yang bersalah tidak berani menatapnya lama. Beberapa waktu berlalu, Baghdad kembali ramai, dan rakyat hidup damai. Tapi suatu hari datanglah seorang ulama besar dari negeri jauh yang mendengar nama Abu Nawas. Ia ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas di hadapan banyak orang. Di hadapan raja, ulama itu bertanya, "Wahai Abu Nawas, aku dengar engkau terkenal dengan logikamu. Sekarang jawab pertanyaanku, mana yang lebih mulia, ilmu atau harta?" Abu Nawas jawab cepat, "Ilmu." Ulama itu tersenyum sinis. "Kalau begitu, mengapa orang berilmu datang kepada orang berharta untuk meminta bantuan?" Abu Nawas menatapnya tenang lalu berkata, "Karena orang berilmu tahu nilai harta, sementara orang berharta belum tentu tahu nilai ilmu." Raja tertawa puas, sementara sang ulama terdiam. Tapi Abu Nawas menambahkan lembut, "Namun ilmu tanpa adab hanyalah harta yang belum diuji." Semua orang terhening lalu menunduk kagum.
Suatu malam, ketika Baghdad diliputi keheningan dan lampu-lampu minyak berkelap di tepi jalan, Abu Nawas berjalan sendirian di tepi sungai. Ia melihat seorang pengemis tua sedang duduk sambil menatap langit. Abu Nawas mendekat dan bertanya, "Wahai kakek, mengapa engkau menatap bintang seolah sedang menghitungnya?" Pengemis itu menjawab, "Aku tidak menghitung. Aku sedang berbicara dengan Tuhanku lewat bintang-bintang, karena aku malu berdoa langsung tanpa air mata." Abu Nawas meneteskan air mata. Ia mengeluarkan uang emas dari sakunya dan memberikannya. "Terimalah kakek, ini bukan sedekah tapi ucapan terima kasih karena telah mengajarkanku arti doa tanpa suara." Pengemis itu tersenyum dan berkata, "Dan aku berterima kasih karena engkau mengingatkan bahwa kebaikan sejati tak perlu ditunggu untuk dilakukan." Keesokan harinya, Baginda kembali memanggil Abu Nawas. Kali ini bukan karena masalah, tapi karena ingin belajar. "Abu Nawas," kata Baginda, "aku ingin tahu bagaimana caranya agar aku bisa memimpin rakyat tanpa membuat mereka takut." Abu Nawas menjawab, "Baginda, kepemimpinan itu seperti hujan. Bila turun dengan lembut, tanah menjadi subur. Tapi bila terlalu deras, akar-akar bisa tercabut. Maka jadilah seperti embun Baginda yang datang tanpa suara tapi memberi kehidupan." Raja tersenyum. "Sungguh, engkau membuat nasihat terasa seperti puisi." Suatu waktu, datang kabar bahwa raja negeri tetangga akan berkunjung ke Baghdad. Semua menteri sibuk mempersiapkan penyambutan. Tapi raja negeri itu terkenal sombong. Ia selalu ingin diuji kecerdasannya dan sering mempermalukan tuan rumah dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Maka raja memanggil Abu Nawas. "Kau harus menolongku, Abu Nawas. Aku tidak ingin kerajaan kita tampak bodoh." Abu Nawas senyum dan berkata, "Serahkan padaku, Baginda. Aku akan menyambutnya dengan logika, bukan lidah yang tajam." Ketika raja tamu itu tiba, ia berkata dengan sombong, "Aku mendengar Baghdad punya orang cerdik bernama Abu Nawas. Di negeriku tak ada yang bisa menandingiku dalam berpikir. Mari kita lihat siapa yang lebih pandai." Abu Nawas menjawab dengan sopan, "Kebijaksanaan tidak tumbuh dari siapa yang lebih pintar, tapi dari siapa yang lebih mau belajar. Tapi silahkan, wahai raja." Raja tamu itu berkata, "Katakan padaku, Abu Nawas, mana yang lebih dulu, kebenaran atau kebohongan?" Abu Nawas tersenyum. "Kebenaran tentu saja." Raja itu tertawa mengejek. "Salah, karena kebohongan sudah ada sebelum kebenaran muncul." Abu Nawas menjawab tenang, "Wahai raja, kebohongan hanyalah bayangan kebenaran. Bagaimana mungkin bayangan muncul sebelum cahaya?" Raja itu terdiam lalu tersenyum malu. Baginda Harun al-Rashid tertawa puas dan berkata, "Kini aku tahu mengapa istanaku selalu tersenyum bila Abu Nawas ada." Malam itu, setelah pesta selesai dan semua orang kembali ke kamar masing-masing, Abu Nawas duduk di taman istana menatap bintang yang berguguran di langit Baghdad. Ia tersenyum sendiri dan berkata pelan, "Hidup ini lucu, orang mencari kebahagiaan dengan berlari jauh, padahal kadang kebahagiaan hanya duduk diam di hati yang bersyukur." Angin malam bertiup lembut, daun-daun bergoyang, dan cahaya bulan menerangi wajahnya. Dalam kesunyian itu, terdengar suara azan dari kejauhan, mengingatkannya bahwa setiap logika pun harus sujud pada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dan begitulah, kisah Abu Nawas tak pernah berakhir. Ia bukan hanya penertawa raja, tapi juga guru kehidupan bagi siapapun yang mau berpikir. Ia menunjukkan bahwa kecerdikan tanpa kebaikan hanyalah tipu daya, tapi kebaikan dengan kecerdikan adalah cahaya. Ia mengajarkan bahwa senyum bisa menjadi nasihat, dan tawa bisa menjadi pengingat. Dan hingga berabad-abad kemudian, namanya tetap disebut bukan karena kelucuannya semata, tapi karena setiap kata yang ia ucapkan menyentuh logika dan menyirami hati. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, matahari baru saja muncul dari balik kubah masjid, memantulkan sinarnya pada menara-menara emas istana. Raja Harun al-Rashid tengah duduk di taman istana, dikelilingi menteri-menterinya. Namun wajah Baginda tampak gelisah. Ia menatap kolam air di depannya dan berkata pelan, "Aku mencium bau kebohongan di istanaku, tapi aku tak tahu dari mana datangnya." Semua menteri saling pandang. Sebagian menunduk, sebagian berdahem, seolah kata bohong adalah angin panas yang ingin dihindari. Raja pun berkata, "Panggil Abu Nawas. Aku ingin dia memecahkan masalah ini tanpa menumpahkan darah." Maka seorang pengawal segera berlari.
Dan beberapa saat kemudian, datanglah Abu Nawas dengan langkah ringan dan wajah yang selalu tampak seperti menyimpan rahasia lucu. Ia memberi salam dan duduk dengan sopan di hadapan raja. "Baginda," katanya, "jika istana berbau kebohongan, maka bukan angin yang salah arah, melainkan manusia yang menutup jendela hatinya." Raja menghela napas. "Aku tahu engkau akan berkata bijak lagi, tapi aku ingin tindakan nyata, bukan kata-kata." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, izinkan aku membuat permainan kecil yang akan menyingkap siapa yang jujur dan siapa yang berpura-pura." Keesokan harinya, Abu Nawas membuat pengumuman di alun-alun Baghdad. "Wahai seluruh pejabat dan pegawai istana, besok pagi Baginda akan menguji kejujuran. Setiap orang diwajibkan membawa batu kecil dari rumahnya masing-masing dan menaruhnya di halaman istana. Barang siapa membawa batu paling ringan, dialah yang paling jujur." Orang-orang kebingungan. Apa hubungannya batu dengan kejujuran? Gumam mereka. Namun, karena itu perintah raja, semua melakukannya. Keesokan harinya, halaman istana penuh dengan pejabat yang membawa batu. Ada yang membawa kecil, ada yang besar, ada pula yang membawa batu cantik dihias kain. Raja dan Abu Nawas berdiri di beranda istana. Abu Nawas berkata, "Sekarang, lihatlah Baginda. Orang yang takut ketahuan berbohong pasti membawa batu besar. Karena mereka berpikir, kalau aku membawa batu kecil, nanti aku dikira malas. Tapi yang jujur tahu bahwa yang diminta hanyalah batu kecil dari rumah, tanpa tambahan tipu daya." Raja memeriksa satu persatu. Dan benar saja, mereka yang paling berkuasa justru membawa batu paling besar. Raja tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, sekali lagi logikamu membuka tilai kebenaran tanpa perlu pedang." Abu Nawas menunduk dan berkata, "Baginda, kebohongan tak perlu dihukum keras. Cukup buat ia malu pada dirinya sendiri." Namun belum seminggu berlalu, datanglah kabar bahwa seseorang mencuri harta dari gudang kerajaan. Raja marah besar. "Ini bukan sekedar kebohongan, Abu Nawas. Ini kejahatan." Abu Nawas menenangkan raja. "Tenangkan hati, Baginda. Bila pencuri pandai bersembunyi, biarlah aku yang membuatnya keluar sendiri." Malam itu, Abu Nawas pergi ke pasar dan membeli cermin besar. Ia membawa cermin itu ke aula istana, lalu berkata kepada para penjaga, "Besok pagi, suruh semua pekerja kerajaan berbaris di sini. Aku akan menemukan pencuri tanpa bertanya." Keesokan harinya, semua pekerja, pelayan, dan penjaga istana berdiri berbaris. Di depan mereka, cermin besar berdiri memantulkan wajah semua orang. Abu Nawas berdiri di samping cermin dan berkata dengan suara lantang, "Dengarkan baik-baik. Ini adalah cermin kejujuran. Siapa yang mencuri, wajahnya akan berubah merah saat memandang cermin ini." Semua orang menelan ludah, menatap cermin dengan gugup. Satu persatu mereka berjalan di depan cermin. Sebagian menatap sebentar lalu menunduk, sebagian lagi menatap lama-lama, seolah ingin membuktikan diri. Tapi satu orang, seorang penjaga muda, berjalan cepat dan tak berani menatap. Abu Nawas langsung berkata, "Tangkap dia." Penjaga itu berlutut gemetar dan mengaku bahwa dialah pencurinya. Raja tertegun. "Bagaimana kau tahu, Abu Nawas? Apakah cermin itu benar-benar ajaib?" Abu Nawas tertawa kecil. "Bukan cerminnya ajaib, Baginda. Ketakutanlah yang membuat wajahnya berubah warna di matanya sendiri." Raja pun tertawa puas, sementara para menteri bertepuk tangan. Abu Nawas berkata lagi, "Kadang, kejujuran tak perlu dicari. Cukup buat kebohongan merasa dilihat." Hari berganti minggu, Raja merasa damai. Tapi rasa ingin tahunya terhadap kehidupan semakin besar. Ia pun memanggil Abu Nawas lagi. "Abu Nawas," katanya, "kau telah menyingkap kebohongan dan kejahatan. Sekarang aku ingin tahu satu hal lagi. Bagaimana aku bisa tahu apakah aku memimpin dengan benar?" Abu Nawas menatap Raja lama, lalu berkata,
Itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh mereka yang kau pimpin, Baginda. Abu Alu menyarankan sesuatu. Baginda, turunlah ke pasar dengan penyamaran. Jadilah rakyat biasa untuk sehari saja. Dengarkan bagaimana mereka berbicara tentangmu tanpa tahu siapa kau sebenarnya. Raja setuju. Maka malam itu, dengan pakaian sederhana, ia berjalan bersama Abu Nawas di pasar Baghdad. Mereka melihat seorang ibu menjual buah dengan tangan gemetar. Abu bertanya, "Mengapa engkau tampak lelah, wahai ibu?" Ibu itu menjawab, "Karena pajak naik, tapi penghasilan kami tetap. Tapi aku tetap berdoa agar raja panjang umur, sebab aku percaya mungkin dia hanya belum tahu." Raja terdiam. Kemudian mereka bertemu seorang anak yatim yang bermain di jalan. Anak itu berkata, "Aku ingin jadi seperti Abu Nawas, karena ia bisa berbicara dengan raja tanpa takut." Raja tersenyum kecil. Ketika mereka kembali ke istana, raja berkata lirih, "Hari ini aku belajar lebih banyak dari pasar daripada 1000 menteri." Abu Nawas menjawab lembut, "Rakyat adalah cermin kejujuran bagi seorang raja, Baginda. Selama mereka masih berani berharap, berarti engkau masih punya kepercayaan." Hari mulai malam. Abu Nawas berpamitan, tapi raja menahannya. "Abu Nawas, kau tahu mengapa aku selalu memanggilmu kembali?" Abu tersenyum. "Karena kebenaran kadang datang dengan tawa, Baginda. Dan tawa itu membuat hati lebih ringan menerima nasihat." Raja tertawa keras dan berkata, "Kau benar. Kau membuat hikmah terasa seperti hiburan, tapi menyentuh jauh ke dalam jiwa." Malam itu, ketika semua orang telah tertidur, Abu Nawas menatap langit dari halaman rumahnya. Ia berkata pelan, "Kejujuran adalah cermin yang mudah pecah. Tapi selama manusia mau memperbaikinya, dunia akan tetap memantulkan cahaya kebaikan." Angin malam Baghdad berhembus lembut, membawa doa dari seorang bijak yang tak menganggap dirinya bijak.